Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang 7 kali untuk kaya, sekali untuk mati. Desa Pendem memang tak tercatat di peta manapun. Peta Google tak ada, peta militer apalagi. Tapi tanya saja ke tukang tambal ban pinggir jalan antara Sragen dan Ngawi, atau penjual kopi di terminal Tirtonadi, mereka akan berbisik pelan dengan pandangan mata menengok ke langit, seolah takut suara mereka bisa membangunkan sesuatu yang seharusnya tak dibangunkan. Desa itu hidup di bawah tubuh Gunung Kemukus, kata mereka. Dan Gunung Kemukus bukan sekadar gunung. Letaknya tersembunyi, naik dari jalanan rusak yang berliku-liku, lewat hutan jati yang daunnya seperti telinga orang mati, kering, tipis, dan suka berbisik kalau malam tiba. Sepanjang hari desa itu terlihat biasa. Anak-anak main layangan, ibu-ibu ngerumpi di beranda, bapak-bapak merokok di bawah pohon kelapa yang bergetar malas. Tapi saat matahari mulai condong ke barat, dan bayangan gunung merambat seperti tangan panjang yang ingin mencengkeram atap rumah, suasana berubah. Mulut-mulut yang tadinya cerewet mendadak bungkam. Ibu-ibu mulai mengancingkan kancing baju yang tadi dibiarkan terbuka. Bapak-bapak memasukkan motor ke dalam rumah, seolah takut sesuatu akan menunggangi kendaraan itu tanpa permisi. Dan paling terasa adalah aroma. Campuran antara dupa, kembang, 7 rupa, dan sesuatu yang amis, seperti darah haid yang sudah 3 hari tak dicuci. Di tengah desa, itulah tinggal Damar, seorang pemuda 28 tahun yang sudah menikah, punya 1 anak, tapi hidup pas-pasan. Pekerjaannya sebagai tukang sablon kaos tak cukup untuk bayar kontrakan dan susu anak. Istrinya, Dian, wanita sederhana yang dulunya periang, kini lebih banyak diam. Keceriaannya telah ditukar dengan tagihan listrik, tangisan bayi, dan tumpukan baju yang tak kunjung kering karena hujan. Sore itu, Damar duduk di warung kopi milik Buminah bersama 4 lelaki lain. Kopi hitam mengepul di gelas kaca bening, dan gorengan dingin dibiarkan tak tersentuh. Tapi bukan kopi atau gorengan yang jadi topik utama. Bukan juga sepak bola, tapi Gunung Kemukus. Lu tahu nggak, Mar, kalau Bowo tetangga RT 4 itu tiba-tiba beli motor baru? Tanya Parman, sambil ngisep rokoknya dalam-dalam. Motor? Kagak salah, Lawong anaknya masih ngutang seragam sekolah. Iya, tapi Bowo itu abis ke Kemukus, katanya. 3 kali doang, langsung dapat rezeki nomplok. Damar mengernyit. Ia tahu tentang Gunung Kemukus. Semua orang desa tahu, tapi mereka pura-pura nggak tahu. Sama seperti istri-istri mereka yang tahu, tapi pura-pura percaya bahwa suaminya cuma pergi tirakat. Padahal, tirakat di Kemukus bukan soal doa dan zikir, tapi soal tubuh dan dosa yang ditukar dengan harapan. Setiap malam Jumat Kliwon, jalan menuju puncak gunung itu ramai seperti pasar malam. Tapi, tanpa lampu, tanpa musik dangdut. Yang ada hanya suara napas, desahan, kadang jeritan kecil yang ditahan, dan gesekan tubuh di balik semak belukar. Motor-motor bebek yang biasanya dipakai antar galon dihias dengan boneka di depan stang. Wangi parfum murahan bersaing dengan bau keringat. Lelaki tua muda melintasi jalan sempit menuju atas, membawa setangkai bunga dan seikat nafsu yang tak bisa dibendung. Mereka menyebutnya laku tirakat, padahal Tuhan pun mungkin enggan menoleh ke arah mereka saat itu. Damar hanya mendengarkan. Tapi di dalam dada, gelombang kecil mulai bergetar. Tak ada yang tahu bahwa malam itu ia sudah mencapai titik putus asa. Orderan sablon makin sepi. Anak minta dibelikan susu rasa vanila. Dian tak lagi tersenyum saat menyambutnya pulang. Ia merasa seperti tumbuhan tak berbunga, hidup tapi tak punya arah. Dan bisik-bisik tentang Gunung Kemukus mulai terdengar lebih keras daripada suara hatinya sendiri. Malam menjelang. Kabut turun pelan seperti kelambu yang ingin menyelimuti dosa.
Jalanan menjadi samar, hanya diterangi lampu motor yang lelah dan mata yang menyimpan niat tersembunyi. Damar menyalakan motornya tanpa banyak kata. Dian hanya melihat dari pintu dapur, menggenggam piring kotor. Mereka tidak bicara. Tapi Damar tahu, Dian tahu. Dan Dian tahu, Damar sedang menjemput sesuatu yang tak bisa ia cegah. Motor Damar menderu, melewati jalan kecil. Di belakangnya, pohon-pohon berdiri seperti penjaga makam. Suara jangkrik hilang. Tak ada anjing menyalak. Udara tiba-tiba terlalu dingin untuk ukuran malam tropis. Dan di sanalah dia ningrum. Berdiri di depan pos bambu yang reot, mengenakan kebaya merah tua, kain batik membalut tubuhnya seperti ular. Rambutnya panjang terurai, dan matanya hitam kelam, seperti telaga yang tak pernah memantulkan cahaya bulan. Ia tidak cantik seperti artis sinetron, tapi ada sesuatu dari tubuhnya yang memanggil, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, semacam aroma luka bercampur madu. "Pertama kali ya?" tanya Ningrum, senyumnya menggoda. Iya. "Namamu Damar? Dari mana tahu?" Semua orang yang datang ke sini sudah tertulis namanya. Tinggal menunggu giliran. Damar menelan ludah. Tangannya berkeringat. Tapi kakinya terus melangkah. Ia tak tahu apakah tubuhnya bergerak karena niat atau karena dorongan gaib. Tapi ia ikut Ningrum, masuk ke balik semak belukar yang lembab, melewati makam kecil dengan batu nisan bertuliskan huruf Jawa kuno. Dan di sana, di balik pohon besar yang menjulang seperti penis raksasa, mereka berhenti. "Tutup mata, buka semua. Jangan bicara sampai aku selesai membisikkan namamu 7 kali. Damar mematuhi. Saat matanya tertutup dan tubuhnya telanjang, ia merasakan tangan Ningrum menyentuh dadanya, lalu turun ke perut, lalu lebih ke bawah. Tapi yang paling terasa bukan sentuhan itu, melainkan suara bisikan dari tanah. Seolah puluhan mulut sedang menggumamkan doa yang tak pernah diajarkan oleh ustadz manapun. Tubuh Damar menegang, antara takut dan ingin, antara malu dan bergairah. Ningrum mulai menari di atas tubuhnya. Pelan, seirama degup jantung. Tapi bukan tarian lembut. Ini semacam ritual. Sebuah pesta seks sakral di altar bumi. Dan saat Damar mencapai klimaks pertama, Ningrum mencium keningnya sambil berkata, 1 kali untuk buka jalan, 6 kali lagi untuk buka pintu. Di kejauhan, seekor burung hantu bersuara nyaring. Angin berhembus, membawa aroma tanah basah dan darah. Damar tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap ke atas. Ia tak pernah melihat bintang sejelas itu. Dan saat ia bangkit, ia tahu. Malam itu ia telah mendaki jalan pulang yang tak akan bisa turun lagi. Suara nyaring panci jatuh dari dapur menggema ke seluruh rumah petak berdinding anyaman bambu yang sudah reot. 1 ekor tikus besar melompat keluar dari kolong lemari, membuat Damar terlonjak dari duduknya. Ia tak tahu mana yang lebih mengejutkan, tikus, sebesar bayi kucing atau suara teriakan istrinya yang datang hanya beberapa detik setelahnya. "Damar! Ini kompor meleduk lagi. Kamu pasang regulator LPG kayak kebokongmu tuh." Sari, istrinya, berdiri dengan tangan berkecak pinggang, rambut acak-acakan, dan daster bolong yang entah sejak kapan tak berganti. Matanya menyala-nyala seperti dukun, santet yang kehabisan daun sirih. Suasana rumah dipenuhi aroma sambal gosong, bau minyak tanah, dan serpihan emosi yang sudah lama tak terobati. "Ya Allah, Sar, ini regulatornya udah karatan. Kita nggak punya duit buat beli baru," jawab Damar lemah, mencoba tetap waras di tengah kehidupan yang makin bikin waras jadi barang mewah. "Duit? Emangnya kamu mikir kita bisa hidup dari ucapan sabar tiap hari? Anak kita mau daftar ulang besok. Bayarannya 500.000, Dam. 500.000, bukan 5.000. Suara Sari makin meninggi, dan dari celah kecil jendela yang pecah, tetangga mungkin bisa mendengar segalanya. Damar menunduk. Di bawah kasur, kapuk yang mulai berjamur. Ia tahu isinya cuma uang recehan. Beberapa keping logam 500-an yang sudah karatan, bekas digigit tikus. Ia pernah iseng menghitung. Totalnya tak sampai harga sebungkus mie instan rasa soto. Bahkan, utangnya ke Udin Brutus lebih dari 1 juta.
Udin, si rentenir bertato naga di tengkuk, sudah datang 3 kali ke rumahnya. Terakhir, ia melempar kepala. Ayam busuk ke halaman dan menyumpahi rumah Damar akan diikuti kemiskinan 7 turunan jika utang tidak dibayar malam Jumat depan. Dam, kamu lelaki, kepala keluarga, bentak Sari lagi. Kali ini ia melempar centong sayur ke arah Damar, meleset, dan mengenai dinding bambu yang nyaris rubuh. Tapi bukan centong itu yang melukai Damar, melainkan kenyataan. Ia sudah lama kehilangan harga diri. Pernah suatu malam, ia mencoba mencium Sari, istri yang dulu ia rebut dari preman kampung sebelah. Tapi Sari hanya menatapnya dingin, membelakangi, lalu menyelimutkan tubuhnya dengan kain batik tua yang berbau balsem dan kapur barus. Sakit kepala aku, Dam. Lain kali aja, jawabnya datar, tanpa tatapan. Malam itu Damar tidur dengan rasa kosong. Tangannya menggenggam pinggang sendiri, bukan tubuh hangat Sari. Ia tahu, bukan cuma kompor yang meledak malam itu. Harapan juga ikut terbakar. Warung kopi. Sore menjelang maghrib di warung kopi milik Embok Nini, Damar duduk sendiri. Gelas kopinya cuma berisi ampas. Rokoknya pinjaman dari pemuda pengangguran di ujung meja. Ia termenung, menatap langit yang mulai menghitam, seolah alam pun ikut meratap. Lalu datang Sastro, teman lamanya waktu SMA, yang dulu sama-sama nyolong mangga di kebun Pak RW, sekarang tampil bak pejabat DPR. Jam tangan mengilap, celana jeans licin seperti disetrika di salon, dan aroma parfumnya menusuk hidung seperti tagihan listrik yang menumpuk. Dam. Ya ampun, hidupmu masih kayak naskah skripsi yang gak pernah direvisi ya? Sapa Sastro sambil menepuk bahu Damar. Damar cuma nyengir. Ya begini, Stro. Hidup. Kadang naik, kadang kita ditinggal naik sama istri. Sastro tertawa kecil, lalu mendekat, menunduk dan berbisik seperti agen rahasia. Mau kayak cepat, Dam? Damar melirik. Mau, tapi asal jangan jadi pengedar obat kuat palsu lagi. Dulu hampir ditimpukin warga, ingat? Bukan, ini beda, Dam. Serius. Kemukus jawabannya. Gunung Kemukus? Sastro mengangguk. Tempat orang cari kekayaan lewat ritual. Tidur dengan perempuan bukan cuma buat enak-enak, tapi buat deal sama yang tak kasat mata. Sekali ritual, duit ngalir, usaha naik, jualan rame, dan bonusnya, ya, kamu tahu sendiri. Damar tertawa miris. Itu tempat mesum, Stro. Orang cari setan lewat tubuh orang lain. Enak sih, tapi haram. Sastro mencolek lengannya. Haram? Hidupmu udah haram dari dulu. Gaji dari nyangkul sawah tapi maling waktu tidur. Istrimu maki tiap hari, anak. Sekolah nggak bayar, makan ngutang. Mau tunggu malaikat datang bawa amplop? Damar diam, kepalanya berat, antara logika, iman, dan kebutuhan mendesak yang menjerat. Malam hari, rumah dingin, dan balsem menyengat ia pulang, tubuh letih. Di tempat tidur, Sari sudah membelakangi, lagi-lagi dengan posisi tidur yang familiar, menutup dada dengan selimut dan menyisakan aroma balsem yang seperti menolak segala bentuk kenikmatan. Damar memandangi punggung istrinya. Kulit. Itu dulu pernah ia sentuh dengan penuh cinta, penuh hasrat. Kini, bagai tembok dingin yang tak lagi bisa dipeluk. Ia tahu, bukan cuma rezeki yang menjauh, tapi juga kebahagiaan batin. Ia mencoba menyentuh bahu Sari perlahan. Istrinya bergeming, lalu dengan suara rendah tapi tajam berkata, "Kalau kamu nggak bisa kasih uang buat daftar ulang anak kita, jangan sentuh aku, Dam." Damar menarik tangannya. Dingin. Lebih dingin dari embun di desa Pendem. Lalu ia menatap langit-langit rumah. Mikir. Entah kenapa, wajah Ningrum melintas di benaknya. Nama yang disebut Sastro. Ningrum, penjaga ritual Kemukus. Perempuan dengan mata kelam dan suara yang bisa membuat darah berdesir. Katanya, sekali bertemu Ningrum, hidup tak akan sama lagi. 3 hari kemudian, Jumat Kliwon Damar tak banyak bicara. Ia pamit ke Sari dengan alasan kerja malam, menyemprot ladang orang, padahal ladang-ladang itu sudah dipanen seminggu lalu. Ia pakai jaket kumuh,
menyalakan motor tua yang harus didorong dulu 5 meter sebelum menyala, dan melaju ke arah Gunung Kemukus. Kabut sudah turun. Jalan sempit di tengah kebun karet menjadi gelap dan lengket oleh udara lembab. Motor-motor lain terlihat, berderet, bergerak pelan, pengendaranya semua lelaki. Wajah-wajah mereka tampak murung tapi penuh harap, seperti sedang dalam perjalanan ke masjid tapi niatnya nyimpang. Sampai di gerbang batu, ia melihat perempuan berpakaian serba putih duduk di bawah pohon beringin. Matanya menatap Damar, dalam, menusuk. "Ningrum?" tanyanya lirih. Perempuan itu mengangguk, lalu berdiri perlahan. Kebayanya putih, transparan diterpa cahaya lampu Petromax. Damar tak bisa mengalihkan pandangannya. Di balik kain tipis itu, tubuhnya seperti tidak menyentuh tanah. Aroma melati tercium, namun tak biasa, lebih menusuk, seperti bercampur darah dan kenangan pahit. "Kau datang terlambat," ucap Ningrum pelan. "Saya butuh uang." "Anak saya..." Ningrum mendekat. Bibirnya merah, tapi tak bergerak saat bicara. Suaranya langsung terdengar di kepala Damar. Uang bukan datang dari doa, tapi dari tubuh, dari keringat, dari nafsu, dari sumpah. Kemudian ia menggandeng tangan Damar, membawanya ke pondok kecil di tengah hutan bambu. Di sana, ada ranjang dari batu, dengan lilin-lilin yang meneteskan darah. Di dinding, terukir nama-nama yang sudah dipanggil, semua laki-laki, semua pernah ke sini, dan tak pernah pulang utuh. "Jika kau tidur bersamaku malam ini, jangan jatuh cinta, jangan berdoa, jangan menangis." Damar gemetar. Tapi ia tahu, hidupnya sudah terlalu hancur untuk menolak. Malam itu, tubuh mereka menyatu. Tapi tak seperti persetubuhan biasa. Ini lebih seperti penandatanganan kontrak antara daging dan kutukan. Tiap desahan, tiap gerakan adalah pembukaan pintu bagi sesuatu yang lama terkunci. Damar tak sadar kapan ia pingsan. Saat ia bangun, Ningrum sudah hilang. Di tangannya, ada uang 1 juta dalam amplop merah, dan lehernya terlilit untaian rambut panjang yang berbau tanah basah. Pulang. Tanpa bisa benar-benar kembali, ia pulang saat subuh. Uang itu ia letakkan di meja. Sari terkejut tapi senang. Tak banyak bertanya, hanya memeluk Damar dengan tubuh yang kini terasa hangat lagi. Mereka bercinta malam itu, tapi Damar tahu ia tak benar-benar bersama istrinya. Ada bayangan Ningrum di matanya. Suara bisikannya masih terdengar. Dan saat Sari tertidur, Damar mendengar suara dari luar jendela. "Tubuhmu sudah bukan milikmu lagi." Ia merinding, tapi juga terangsang. Ketakutan dan kenikmatan kini berjalan, berdampingan, seperti dua sisi pisau yang sama-sama tajam. Damar sudah menuruni Gunung Kemukus, tapi jalan pulangnya tak akan pernah benar-benar ada. Malam di lereng Gunung Kemukus menebar dingin yang tak wajar. Kabut tak hanya menyelimuti jalan tanah berkerikil yang mereka lalui, tapi juga pikiran Damar yang mulai tak keruan. Di sampingnya, Sastro duduk diam di jok motor, menyetir pelan seperti tahu bahwa sekali saja gas ditekan terlalu keras, pohon-pohon di kiri kanan akan membuka mata dan menelan mereka hidup-hidup. Damar mengenakan kemeja putih kekuningan, warisan dari pernikahannya 7 tahun lalu. Kancingnya sudah tak lengkap, dan bau kapur baru serta detergen murahan menyatu dengan keringat dan ketakutan yang membasahi tengkuknya. Celana hitam belel yang ia kenakan terasa ketat. Entah karena cemas, atau karena khayalan erotis yang sempat menari-nari di pikirannya sepanjang perjalanan tadi, saat Sastro dengan tenang berkata, "Ningrum suka yang kurus tapi setia. Kau cocok, Mar. Tenang saja, dia nggak pernah gagal." Angin berdesir seperti bisikan. Di kejauhan, dentum musik dangdut mengambang di udara. Tapi iramanya terdengar ganjil, tak sepenuhnya nyaring, tapi tak juga hilang. Lagu itu, Kandas milik Evi Tamala, terdengar diputar ulang, pelan-pelan, seolah bibir makhluk gaib sedang menyenandungkan dengan nada minor. Sastro memarkir motor di dekat pos kecil dari kayu dengan tulisan tangan. "Pos juru kunci, maaf tidak terima keluhan." "Masuk dulu ke bilik pembersihan," kata Sastro, pelan. "Kita bukan tamu kehormatan, kita pemuja. Ingat, Kemukus bukan tempat wisata.
Ini tempat sujud, tempat menyerahkan kehormatan terakhir. Damar menelan ludah, kakinya gemetar. Di balik pos, perempuan-perempuan berdiri seperti patung. Wajah mereka kosong, seakan semua jiwa sudah terjual ke arwah pangeran yang mati di tempat ini. Mereka mengenakan kebaya tipis berwarna merah darah, ungu gelap, dan kunyit, warna-warna ganjil yang berpendar samar dalam cahaya lentera. Bau dupa dan kemenyan menampar hidung Damar, membuat kepalanya ringan, matanya basah. Lalu ia melihatnya. Ningrum. Langkahnya tidak menapak tanah, seolah tubuhnya mengambang. Kebaya putih gading membungkus tubuhnya yang ramping dan tinggi, rambut panjangnya dikepang, namun berurai di ujung, seperti sayap kelelawar yang belum sempat mekar. Matanya, ya Tuhan, matanya seperti menghisap masuk seluruh niat, baik di dada Damar. "Sudah siap?" tanya Ningrum. Suaranya seperti bulu ayam yang digesekkan ke tulang punggung, menyisir bagian tubuh yang paling tersembunyi. Damar nyaris tidak menjawab. Lehernya tercekat, namun Sastro mendorong punggungnya pelan. "Tenang saja, dia sudah lama menunggu." Mereka masuk ke sebuah bangunan kecil dari triplek, mungkin dulunya bilik mandi umum, tapi kini dihiasi kain-kain putih yang digantung, seperti tirai. Di tengah ruangan ada dipan kayu dengan sprei berwarna merah tua, sedikit sobek di ujung, dan di sekitarnya berdiri 5 mangkuk berisi air bunga, kelapa hijau, dan 2 dupa menyala yang aromanya membuat jantung berdebar tanpa ritme. Lampu redup, menggantung di langit-langit. Cahayanya menyorot tepat ke wajah Ningrum, yang sekarang menanggalkan selendangnya perlahan. Gerakannya seperti tarian, bukan karena indah, tapi karena mistis, seperti wayang yang dikendalikan tangan tak kasat mata. "Aku akan menyatu dengan tubuhmu," bisik Ningrum, "tapi bukan untuk cinta. Ini tentang penyerahan. Kau siap menyerahkan kehormatanmu untuk ditukar kekayaan?" Damar ingin menjawab, tapi bibirnya terkunci. Hanya matanya yang bicara, dan dalam tatapan itu, Ningrum menemukan jawabannya. Lalu semuanya mengabur. Tubuh Damar tergolek di dipan, sekujur kulitnya basah keringat, dan sisa aroma bunga 7 rupa. Dadanya naik turun tak beraturan. Ia tak ingat detail, hanya potongan-potongan aneh yang mengganggu pikirannya. Suara lolongan serigala dari kejauhan, tangan Ningrum yang terasa dingin namun membakar, bisikan dalam bahasa yang tak dikenalnya, dan satu suara berat yang berbisik di telinganya. Jangan pernah menolak bila dia datang lagi. Saat ia bangun, tubuhnya terasa ringan, namun dingin menjalar dari kaki ke ubun-ubun. Ningrum sudah tak ada. Di samping dipan hanya ada kain, kebaya terlipat rapi, bercak darah di ujung sprei, dan secarik uang lusuh 5 juta dalam kantong celana yang sobek. Di bawah lipatan bantal, terselip 1 bunga Kamboja layu. Damar mengambil uang itu, dan entah kenapa ia menangis. Bukan tangis bahagia, tapi tangis aneh, seperti bayi yang dilahirkan dari rahim iblis. Ia baru saja kehilangan sesuatu, entah apa. Dian, luar bilik, Sastro menunggu sambil mengunyah permen karet. "Selamat, Mar." "Itu baru permulaan," katanya, sambil menepuk pundak Damar. "Kalau besok-besok mimpi basah tapi basahnya bukan air, jangan kaget. Ningrum suka datang waktu tidur." Damar ingin bertanya, ingin mengumpat, bahkan ingin muntah. Tapi kakinya lemas, jiwanya koyak, dan pikirannya seperti kain pel yang baru diperas habis-habisan. Di rumah, suasana berbeda. Istrinya, Rini, yang biasanya menyambut dengan omelan dan wajah seperti sambal basi, kini duduk manis di teras, pakai daster bersih, dan senyumannya seperti orang yang baru selesai disetrum cinta. "Mas, uang dari mana ini?" tanya Rini saat Damar menyodorkan 5 juta itu. "Rejeki," jawab Damar singkat. Malam itu mereka tidur dalam diam, tapi tidak dalam pertengkaran seperti biasa. Rini tidak membelakangi Damar. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir, ia menggulungkan kakinya ke pinggang suaminya, membisikkan, "Aku kangen." Tapi Damar tidak bisa. Tubuhnya merespons, namun jiwanya terbelah. Di sela-sela desahan istrinya, ia melihat wajah Ningrum,
melayang di langit-langit kamar, tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. Di bawah selimut, Damar mulai merasakan panas yang ganjil di dada. Seolah api kecil menari di balik kulitnya. Ia menarik napas panjang, dan entah kenapa, bau kemenyan menyusup lewat celah jendela, mengusik malam, menghapus gairah, dan menyisakan kekosongan yang aneh. Hari-hari berikutnya, hidup Damar berubah. Ia tiba-tiba bisa menjual barang-barang bekas dengan harga mahal. Seorang pemilik ruko tua membeli panci bututnya seharga 2 juta. Anak-anak tetangga suka ikut Damar kemanapun, dan kadang memberinya amplop kecil berisi uang tanpa sebab. Ia seperti magnet rejeki. Tapi di balik keberuntungan itu, mimpi-mimpinya makin kelam. Setiap malam Ningrum datang. Kadang sebagai bayangan di belakang pintu, kadang sebagai suara di bawah ranjang, dan yang paling sering, sebagai perempuan berkebaya. Putih yang naik ke tubuhnya dan menyatu dalam keheningan yang mengerikan. Ia tak lagi merasakan kenikmatan. Yang ia rasakan hanyalah lelah, kehausan, dan suara rintih yang terdengar seperti jeritan bayi-bayi yang ditelantarkan. Sastro menemuinya seminggu kemudian. "Udah cair semua kan? Uang terus ngalir kan?" tanyanya. "Iya," jawab Damar. "Pelan, berarti tinggal nunggu Ningrum datang bawa perjanjian. Kau harus siap, kau harus milih, makin dalam atau berhenti dan menanggung semua kutukannya." Damar diam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah terlalu jauh. Ia sudah mencicipi aroma kemenyan dari kebaya Ningrum. Ia sudah menyatu, dan tak ada jalan pulang. Suatu malam, hujan turun deras. Petir membelah langit seperti cakar dewa murka. Rini, istrinya, sedang tidur lelap. Damar duduk di ruang tamu, memandangi televisi mati. Di balik layar kaca itu, ia melihat bayangan Ningrum lagi. Tapi kali ini, bukan hanya satu. Ada perempuan-perempuan lain. Semua berkebaya. Semua menatap Damar. Semua mengulurkan tangan. Lalu terdengar ketukan pintu. Tok, tok, tok. Pelan. Lalu 2 ketukan lagi. Tok, tok. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya 1 bunga kamboja segar di atas keset. Dan secarik kertas kecil bertuliskan, "Kau utang 1 malam lagi. Atau kami ambil jiwanya." Damar menutup pintu pelan. Matanya merah, jiwanya retak. Dan ia tahu, Ningrum belum selesai. Pagi itu, suara burung tidak secerah biasanya. Angin yang biasanya hanya lewat sebentar kini terasa seperti menahan napas, berputar-putar di langit-langit rumah Damar, membuat seng tua di atas rumahnya berderak pelan seperti bisikan orang yang sedang menahan amarah. Damar bangun lebih awal dari biasanya. Lehernya pegal, tulang-tulang seperti diremas seseorang saat tidur. Ia keluar rumah pelan-pelan, masih mengenakan kaos oblong dan sarung batik belel. Udara dingin menusuk kulit, namun tak seperti biasanya. Pagi itu membawa aroma lain, bau logam panas, oli baru, dan sedikit sekali, bau amis darah kering yang seperti mengendap dalam kabut pagi. Pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Sebuah Fortuner hitam pekat, bersih mengilap, seperti baru keluar dari showroom. Plat nomor tertulis AD 4055 NJI, angka dan huruf yang tak ia pahami maknanya. Kacanya tertutup rapat, dan di atas dashboard, selembar kertas putih terselip, ditulis tangan dengan tinta merah menyala. Nikmat pertama, lanjutkan. Damar menelan ludahnya. Tenggorokannya terasa seperti terisi pasir. Ia melangkah pelan mendekat, meraba bodi mobil. Dinginnya bukan dingin logam biasa, tapi seperti kulit mayat yang baru digali dari liang lahat. Hanya butuh beberapa detik sebelum suara sandal lusuh berbunyi dari balik pintu rumah. Astagfirullah. "Mas, ini mobil siapa, Mas?" Istrinya, Ratri, muncul dengan daster yang sudah penuh tambalan. Matanya membulat seperti hendak copot. Damar tak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu, pura-pura bodoh. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan getar bahagia, juga getir aneh yang mulai naik dari lambung. Ratri tak banyak tanya. Ia berlari ke dalam rumah, mengambil sajadah usang yang biasa dipakai untuk salat maghrib. Ia letakkan di atas tanah yang masih basah oleh embun,
lalu sujud syukur dengan air mata bercucuran. Bibirnya bergetar membaca doa, namun sebagian besar adalah gumaman penuh harapan. Terima kasih Gusti, rezekimu luar biasa. Tak butuh lama, tetangga berdatangan. Mbak Wati, ibu-ibu pengajian yang suka bisik-bisik soal rumah tangga orang lain, mendekat sambil senyum manis, tapi matanya menyelidik. Wah Pak Damar, tumben pagi-pagi udah kayak pejabat. Alhamdulillah ya, lancar usahanya. Damar mengangguk pelan. Ratri menjawab lebih banyak, menyebut doa dan keberkahan, menyebut kerja keras suaminya yang konon selama ini ngojek, dan kerja serabutan demi masa depan. Tapi Damar tahu, ini bukan kerja keras, ini kerja gaib. Dan malamnya pun datang, bersama rasa dingin yang bukan dari angin. Kamar itu terasa sumpek, meski kipas angin tua di atas berputar pelan. Ratri sudah terlelap, tidurnya damai, masih membawa senyum dari pagi tadi. Di luar, bulan separuh tergantung di langit, namun bayangannya seperti ditelan kabut. Damar membuka matanya lebar-lebar, tubuhnya gemetar tanpa sebab. Ia menarik selimut, tapi tubuhnya justru semakin menggigil. Dari arah jendela terdengar suara napas. Bukan napas manusia biasa. Napas itu berat, dingin, seperti suara hembusan dari dalam liang kubur. Ia pelan-pelan menoleh. Ningrum. Dia berdiri di balik kaca jendela, tak berkedip. Wajahnya pucat pasi, matanya kini memerah seperti darah segar yang direbus. Rambut panjangnya dibiarkan menjuntai, basah seperti baru direndam dalam air comberan yang ditaburi bunga Kamboja. Tangannya menyentuh kaca perlahan, menimbulkan suara, cakar halus seperti kuku menggores nisan. Damar tak bisa berteriak, tenggorokannya seperti terkunci. Ia mencoba menyentuh Ratri, tapi tubuh istrinya mendadak dingin. Dingin sekali, seperti mayat yang belum dikafani. Ia membalikkan badan. Ratri masih tersenyum, tapi kini mata istrinya terbuka lebar, kosong, seolah melihat ke langit yang penuh roh penasaran. Teruskan Mas, bisik Ratri, tapi suaranya kini menyerupai Ningrum. Damar melompat dari tempat, tidur matanya liar, tubuhnya menggigil hebat. Ia mencari-cari sumber rasa dingin itu, tapi semakin ia mencari, semakin baunya memenuhi ruangan. Bau dupa terbakar, keringat dingin, dan tanah kuburan basah. Dari lemari pakaian, terdengar suara, lain, Mas, jangan tinggalin aku. Damar mundur pelan-pelan. Suara itu bukan dari Ratri, itu suara perempuan yang belum selesai dicintai. Ia buka lemari perlahan. Dalam gelap, samar terlihat kebaya berwarna emas menggantung. Tapi tak seperti biasanya, kebaya itu basah, berkilau, dan dari sela-selanya menetes cairan bening merah muda seperti darah yang dilumuri bedak. Mas, Damar. Suara itu melengking, pelan, tapi menyayat telinga. Damar jatuh terduduk. Ia mencoba membaca doa. Surat Yasin, ayat kursi. Tapi mulutnya terkunci, lidahnya kaku, seperti dijahit dengan benang kawat. Matanya memerah, air matanya keluar, sendiri. Ia ingin berlari, ingin kabur, tapi tubuhnya seperti ditahan bayangan. Dan dari celah pintu kamar, muncul aroma pocong. Bukan sekadar bau anyir, tapi bau tajam dari tubuh yang dipulas keringat terakhir sebelum dikafani. Diikuti suara-suara langkah berat, seolah ada sesuatu yang meloncat-loncat dengan tubuh terikat. Tok, tok, tok. Suara itu menghantam ubun-ubun Damar, membuat pikirannya buyar. Ia memeluk lutut, menggigil. Bau itu kini memenuhi paru-parunya. Ia muntah, tapi bukan makanan yang keluar, melainkan gumpalan rambut hitam panjang yang lengket dan berlumur lendir. Damar menangis, tapi air matanya seperti panas, mengalirkan rasa perih di pipi. Dan entah dari mana, Ningrum muncul di hadapannya. Kini tubuhnya tak lagi dingin, kulitnya seperti terbakar, matanya merah tapi penuh gairah. Ia merangkak pelan ke arah Damar, bibirnya berbisik pelan. Mobil itu bukan hadiah, Mas, tapi pemanasan. Tumbalnya belum cukup.
Sujudmu diterima oleh yang memintamu datang ke Kemukus. Masih banyak yang harus kau bayar. Ningrum menempelkan tubuhnya pada Damar, dan saat itu juga Damar merasakan sensasi yang bukan kenikmatan, melainkan kecanduan rasa sakit. Kulitnya seperti disayat, tapi otaknya menikmati. Darahnya mendidih, tapi jantungnya berdetak semakin lambat. Ia melihat kilasan bayangan. Sastro tertawa di tengah kuburan. Perempuan-perempuan berdiri bugil di dalam api. Dan dirinya berlutut di hadapan pocong yang memakai kebaya Ningrum. Pagi harinya, tubuh Damar ditemukan pingsan di dalam lemari pakaian. Ratri terbangun dalam keadaan lelah dan pusing, tak ingat apa-apa. Tapi di lehernya, ada bekas merah memanjang seperti habis dicekik. Mobil Fortuner masih ada di depan rumah. Tapi kini, di kaca spionnya tergantung sesuatu. Pocong kecil dari kain kafan sobek. Matanya disulam dengan benang hitam, dan dari mulutnya menggantung gumpalan rambut. Dan di kursi belakang, seseorang meninggalkan catatan baru. Sastro menunggumu. Di tempat berikutnya, bukan cuma tubuh yang harus kau berikan, tapi jiwamu. Damar tidak lagi bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Tapi satu yang pasti, ia sudah terjerat, dan aroma keringat pocong kini menjadi parfum dalam hidupnya. Langit malam di lereng Gunung Kemukus menggumpal pekat seperti sisa dupa yang tak pernah benar-benar padam. Asap tipis dari pohon randu yang terbakar diam-diam mengepul di udara, memeluk dedaunan dengan desah yang nyaris terdengar seperti bisikan. Dan di antara gemuruh sunyi itu, Damar melangkah cepat, seakan digiring oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keinginan. Kerinduan akan rasa yang tak manusiawi, hasrat yang tak bisa dijelaskan oleh kata, dan kehausan akan sentuhan yang bukan dari dunia ini. Langkah kakinya tak lagi bimbang. Jalan tanah menuju Kemukus tak terasa menakutkan meski bayangan pohon seperti tangan hantu yang menunggu mencakar tubuhnya. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dadanya, semacam keyakinan bahwa tubuh Ningrum menyimpan jawaban yang tak bisa ia temukan di dunia nyata. Bukan jawaban kekayaan, tapi tentang siapa dirinya sekarang dan siapa dirinya yang dulu, yang telah dikubur malam demi malam tanpa nisan. Sesampainya di bawah gapura tua itu, suasana sudah berbeda. Tak ada lelaki setengah telanjang berkain sarung seperti dulu. Tak ada tawa para peziarah gadungan atau penjual kopi keliling. Semua hening. Seolah tempat itu sedang menahan napas. Damar menelan ludah. Napasnya berat, namun tubuhnya tetap melangkah, dibimbing oleh aroma mawar hitam yang menusuk langsung ke tulang belakangnya. Aroma itu manis, pekat, dan menyakitkan, seperti cinta yang ditumbuk bersama racun. Saat tirai bilik Ningrum dibuka, napasnya tertahan. Ruangan itu berbeda. Dindingnya tak lagi lapuk, melainkan dipenuhi foto-foto pria. Wajah-wajah kusut yang memancarkan rasa bersalah. Beberapa foto hangus di bagian mata, seolah ada yang sengaja membakar pandangan mereka. Di tengah kasur, Ningrum duduk diam, telanjang sepenuhnya. Tubuhnya hanya ditutupi helai-helai kelopak mawar hitam yang membentuk pola seperti mantra di sekitar pusarnya. "Mas Damar," bisiknya. Suara itu seperti embun dingin di atas luka terbuka. Damar tak menjawab. Ia hanya mendekat, dan saat tangannya menyentuh paha Ningrum, sebuah arus listrik menyambar jantungnya. Mata Ningrum bersinar merah samar, dan senyumannya, senyuman yang seharusnya menggoda, terasa lebih seperti sebuah pintu menuju jurang. Mereka bercinta seperti dua binatang yang sudah terlalu lama dikurung dalam tubuh manusia. Tak ada rintihan. Manja, hanya dentuman kasur tua dan denting kuku Ningrum yang mencakar punggung Damar, hingga darahnya mengalir, bercampur dengan keringat, dan mungkin air mata. Di luar bilik, terdengar suara perempuan tertawa histeris, disusul tangis anak kecil. Bukan satu, tapi banyak. Tangis itu seperti paduan suara jiwa-jiwa kecil yang tersesat, tak tahu arah pulang. Damar merangkul Ningrum erat. Tubuh mereka bersatu. Napas mereka tak beraturan. Dan detik demi detik makin meleleh menjadi kekacauan hasrat. Namun, di tengah kenikmatan yang menggila, tubuh Damar mendadak kaku. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci seperti dikunci paku gaib.
Matanya melirik ke kiri, dan ia melihat bayangan seorang perempuan tua berambut panjang menatap mereka dari dalam cermin. Matanya merah dan mulutnya sobek hingga ke pipi. Nenek itu tidak bicara. Ia hanya menatap, dan dari matanya mengalir darah yang membentuk kata, "Kau milik kami sekarang." Tiba-tiba, tubuh Damar menghantam kasur, kaku seperti mayat. Ningrum bangkit, tubuhnya masih telanjang. Ia mengenakan kain hitam tipis seperti selendang kabut. Bibirnya tersenyum, namun air matanya jatuh satu demi satu. "Mas, ini baru permulaan," bisiknya. Pagi harinya, di luar bilik Kemukus, seorang nenek tua ditemukan tergeletak di tanah. Matanya terbuka, menatap langit. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Di tangannya menggenggam sesajen yang belum sempat dibakar. Daun sirih, kembang 7 rupa, dan sehelai foto pria yang mirip Damar. Warga sekitar mengelilinginya dengan pelan, tak berani menyentuh. Dari kejauhan, Sastro muncul. Lelaki tua penjaga Kemukus itu hanya mengangguk pelan dan berkata lirih, "Itu biasa, tak ada yang bertanya lebih. Tak ada yang mencatat kejadian itu di koran. Di tempat seperti Kemukus, kematian bukan akhir, hanya pintu." Damar terbangun di kamarnya, di rumah. Tubuhnya masih panas, bibirnya terasa kering. Ia menyentuh lehernya dan menemukan luka gores seperti cakaran. Di meja kamarnya ada sekerat mawar hitam yang masih basah. Dan istrinya, yang sebelumnya tak pernah punya gairah hidup, tiba-tiba menyapanya sambil menyanyikan lagu lawas, mengelus rambutnya dengan lembut. Di dadanya, kalung emas baru tergantung. "Mas, lihat aku. Cantik ya?" tanyanya. Damar tidak menjawab. Ia hanya menatap mata istrinya, dan dalam sorot matanya ada Ningrum. Bukan tubuhnya, tapi matanya, yang merah samar, seperti lautan dendam yang sedang menyamar. Hari-hari berikutnya berubah cepat. Damar mulai mendapat lebih banyak uang. Usaha kecilnya di pinggir kota tiba-tiba melejit. Warung-warungnya penuh. Gaji karyawan naik. Anak buahnya patuh. Beberapa kontrakan yang dulu sepi, kini dipenuhi penyewa dari luar kota. Tapi setiap malam, tubuh Damar makin lemah. Tangannya kadang gemetar sendiri. Kadang telinganya mendengar suara perempuan tertawa dari dalam lemari. Anak tetangganya pernah menjerit ketakutan saat lewat depan rumahnya. Katanya ada perempuan berjubah hitam duduk di atap rumah. Rambutnya menjulur hingga ke pagar. Dan paling parah, setiap Damar bercinta dengan istrinya, ia merasa ada orang ketiga ikut tidur di kasur. Seringkali, saat klimaks, ia melihat mata merah menyala dari balik cermin. Istrinya tak pernah curiga. Atau pura-pura tak curiga. Sebab dia juga mendapat bagiannya. Satu malam, ketika listrik padam dan lilin dinyalakan, Damar sedang duduk di ruang tamu. Televisi yang mati mendadak menyala sendiri, menampilkan gambar wajahnya sendiri, tapi dengan senyum yang bukan miliknya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu pesan masuk, dari nomor tak dikenal. Ritual ketiga menunggu. "Jangan terlambat, atau istrimu akan menjadi aku." Damar bangkit. Ia tahu, ini bukan permainan. Ia tahu, bukan hanya tubuhnya yang ditukar, tapi jiwanya kini sedang dalam tawar-menawar antara dua dunia. Ia pergi ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Di balik pantulan dirinya, sesosok perempuan berdiri di belakangnya. Telanjang, rambutnya basah seperti habis dimandikan dan mata merahnya menatap langsung ke dalam jiwanya. "Mas, sudah siap?" Ningrum berbisik. Tapi suaranya kini bergema seperti ribuan suara perempuan yang menangis bersamaan. Karena ritual ketiga adalah darah dan pengkhianatan. Damar menutup mata. Tapi cermin tetap menampilkan wajahnya. Tapi bukan wajahnya sekarang. Itu wajahnya di masa lalu, 2 dekade lalu, saat ia masih muda dan pernah sekali, memaksa seorang perempuan desa untuk tidur, bersamanya dengan janji menikah yang tak pernah ia tepati. Perempuan itu bernama Ningrum. Pulang malam itu, Damar seperti mayat berjalan. Jas mahal dan dasi mewah tak mampu menutupi keriput ketakutan yang mulai merayap di wajahnya. Mobil SUV hitam yang ia beli tunai tanpa leasing, itu terparkir pelan,
tapi matanya tak sempat menatap kaca spion atau mengecek sekeliling. Jiwanya separuh tertinggal di bilik kemukus. Di tubuh Ningrum yang basah oleh darah dan gairah, diteriakan nenek mati yang masih terngiang seperti mantra patah yang belum selesai dibaca. Rumahnya kini sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Ada semacam hawa dingin serupa es yang menetes pelan di belakang tengkuk. Ibu tadi masak soto daging, suara istrinya, Laras, menyambut. Manis, tapi ada ketegangan. Seperti senyum dengan pisau di balik punggung. Oh ya, Damar memaksa senyum. Langkahnya goyah. Ini apa? Laras menunjuk ke dashboard mobil yang terbuka. Matanya nyalang. Ia menarik sebuah benda dengan 2 jari. Menjijik dan penuh prasangka. Sebuah celana dalam merah marun. Rendah-rendah. Tipis seperti baru saja dilepas paksa dari tubuh seseorang. Damar tercekat. Itu bonus dari bank. Tadi aku buka rekening deposito. Mbak teller mungkin jahil. Laras mengernyit. Bonus celana dalam? Bank mana? Bank Perkreditan Rakyat, di Solo. Damar, suaranya menekan. Bau ini bukan bau baru, ini bau perempuan. Bau tubuh, bau hubungan. Damar tidak menjawab. Ia ambil celana itu, menjejalkannya ke kantong jas. Tangannya gemetar. Malam itu, Laras tidak bisa tidur, dan Damar lebih tidak bisa lagi. Tubuhnya makin lemah, napasnya pendek-pendek. Saat ia rebahan, bantal terasa berat, seolah ada kepala lain di sana. Dan suara bisikan itu datang lagi. Masih ingin kaya? Masih ingin tubuhku? Masih ingin darahku? Damar menggeliat. Ia terbangun, tapi di dalam kegelapan ia tidak sendiri. Matanya menatap bayangan samar di sudut kamar. Rambut panjang, payudara telanjang, perut robek, tapi senyum. Senyum Ningrum tetap utuh. Ia menjerit, tapi suara itu hanya terdengar seperti dengkuran. Laras hanya menatap dari sisi ranjang, menahan emosi. Ia tahu ada yang janggal, bukan hanya pada Damar, tapi pada rumah mereka. Pagi harinya, Laras membersihkan dapur dan mendapati rice cooker menyala sendiri, padahal kabelnya belum ia colok. Bau amis menyengat, bukan daging, tapi darah. Ia buka tutup rice cooker itu perlahan dan mendapati nasi di dalamnya berwarna hitam. Butiran nasi tampak seperti belatung. Ia menjerit pelan, lalu menutup kembali. Ia ambil HP-nya. Ia tahu, ia harus tahu, dan hanya satu cara, merekam Damar saat tidur. Malam ketiga, Laras berhasil merekam 45 menit video. Ia diam-diam menaruh HP di sisi meja rias, mengarahkan kamera ke arah tempat tidur. Damar tampak lelap, atau setidaknya begitu menurut mata manusia, biasa. Tapi video itu bicara lain. Pada menit ke-19, Damar bangun sendiri, duduk tegak lurus seperti boneka. Mulutnya menggumam mantra yang tak pernah diajarkan dalam Islam, Buddha, atau bahkan kitab hitam manapun yang Laras tahu. Njagani nyawaku Ningrum, amarga aku wis pasrah. Ningrum, Ningrum, awaku kowe, jiwaku kowe. Laras menangis, tertahan saat menyaksikan video itu. Tangannya gemetar. Ia tahu suara itu bukan suara Damar. Ia tahu tatapan itu kosong, namun dalamnya seperti lubang neraka. Pada menit ke-21, kamera HP merekam sesuatu yang mustahil. Wajah Damar berubah. Perlahan pipinya merosot, matanya menciut, bibirnya menghitam. Dan di layar HP, Laras menyaksikan dengan mata terbuka lebar, wajah suaminya berubah menjadi wajah perempuan tua dengan senyum licik dan gigi tanggal yang masih berdarah. Pagi harinya, Damar duduk di meja makan, sendoknya gemetar, tangannya tak kuasa menggenggam piring. Kamu lihat video ini, ujar Laras, menaruh HP-nya. Damar menolak. Aku cuma kecapekan, kerjaan kantor. Banyak klien kerasukan, mungkin aku ketularan, katanya berdalih, suara parau. Tapi Laras tak bodoh. Ia sudah mencium aroma lain pada Damar. Aroma kembang 7 rupa. Aroma kuburan.
aroma celana dalam bekas tubuh mati. "Damar," kata Laras sambil menahan tangis, "kamu bawa apa dari Gunung Kemukus?" Damar menatap, pupilnya menyempit, seperti kucing terpojok. "Aku ingin kaya untuk kita, Ras," katanya. Tapi Laras tahu, kalimat itu tidak tulus, bukan Damar yang bicara. Itu suara Ningrum yang menyamar di kerongkongan suaminya. Damar makin parah. Siang hari, ia bicara sendiri. Kadang ketawa, kadang menangis. Kadang menjerit seperti perempuan habis diperkosa. Ia sering mandi tengah malam sambil melantunkan syair Jawa kuno. Kadang berdiri di bawah shower sambil berteriak memanggil nama seseorang yang Laras tidak kenal. Mbah Sastro, wis rampung, Mbah. Tapi kenapa dheweke isih ngetut ke aku? Kenapa, Mbah? Laras mengunci diri di kamar, takut. Tapi malam itu ia mendengar Damar tertawa keras di luar. Lalu hening. Ia mengintip dari lubang kunci. Damar sedang bercermin. Dan di cermin itu, bukan wajah Damar yang memantul, tapi Ningrum, telanjang, payudara sobek, bibirnya berlumur darah, tapi ia tersenyum. Wajah itu menatap langsung ke mata Laras. Laras menjerit dan pingsan. Saat bangun, Laras sudah di tempat tidur, dan di sisi kirinya, Damar menatapnya. Tangannya menyentuh rambut istrinya dengan lembut. Tapi Laras tahu, itu bukan tangan suaminya lagi. Itu tangan dingin seperti batu nisan. Tangan yang sama yang mungkin menyentuh ratusan laki-laki di Kemukus. Tangan Ningrum. "Ras," katanya, "mari kita ke Gunung Kemukus. Kita bisa kaya bareng. Kamu juga bisa ritual." Ningrum tidak marah. Dia senang perempuan juga ikut. "Nanti kita bertiga." Laras menangis. Ia tahu ini sudah bukan sekadar pesugihan. Ini sudah menjadi penyerahan total tubuh dan jiwa. Dan rumah mereka sudah bukan rumah. Malam berikutnya, Laras tidak tinggal diam. Ia panggil Ustadz Harun, seorang tua yang ahli ruqyah dari kampung sebelah. Ia datang membawa Al-Quran, air, zam-zam, dan tasbih kayu gaharu dari Mekah. Tapi saat Ustadz Harun membaca ayat pertama dari surah Al-Baqarah, lampu rumah meledak dan pintu kamar mandi terbuka sendiri. Di dalam, Damar berdiri telanjang, tubuhnya penuh bunga mawar hitam yang menempel seperti ditanam di kulit. Ia tertawa. Kalian pikir ayat itu bisa mengusir Ningrum? Ningrum adalah darah. Ningrum adalah tubuh. Ningrum adalah kekayaan. Ustadz Harun mencoba menaburkan air ruqyah, tapi Damar meludah air itu dan mendesis. "Dia milikku," katanya menunjuk Laras. "Milik Ningrum." Tiba-tiba, dari dinding ruang tamu, muncul wajah nenek tua. Mata melotot, mulut menganga seperti menjerit. Laras menangis, tubuhnya menggigil. Ia sadar, ia dan Damar sudah tidak sendiri di rumah itu. Ningrum sudah tinggal bersama mereka. Di bantal, di dapur, di cermin. Dan yang paling parah, di tubuh suaminya sendiri. Pagi harinya Laras memutuskan kabur. Tapi saat ia buka pintu rumah, semua jalanan tertutup kabut. Dan dari kabut itu, Ningrum berjalan pelan. Rambutnya panjang, tubuhnya telanjang, dan ia membawa sehelai celana dalam yang masih basah. "Aku cuma butuh satu hal darimu, Laras," katanya, "bergabunglah, atau aku ambil anakmu malam ini." Laras menjerit. Tapi suaminya hanya tersenyum dari ruang tamu. Duduk seperti patung. Ia sudah bukan Damar lagi. Langit sore mengguratkan warna darah ke barat, seolah menumpahkan rahasia dari langit ke bumi. Awan menggumpal seperti luka yang membeku di cakrawala. Damar berdiri di pelataran tempat pemujaan itu lagi. Di tanah yang tak pernah benar-benar kering, meski tak turun hujan, angin menggigit kulitnya, menyelusup ke liang pori-pori seperti desir napas roh yang menanti tumbal. Ia datang untuk ritual ketiga. Napasnya berat. Tubuhnya sudah tak sepenuhnya miliknya. Kelingkingnya masih terasa nyeri meski belum benar-benar hilang. Seperti sebuah firasat yang mulai menjalar dari ujung jemari ke jantung. Di sekelilingnya, banyak lelaki duduk termenung. Wajah-wajah lelah, matanya kosong. Mereka tidak bicara,
Beberapa dari mereka bahkan tak mengenakan celana, duduk di tanah yang dingin dan berlendir seperti janin yang dibaringkan di kandang dunia roh. Mulut mereka bergerak-gerak seperti sedang merapal doa, tapi bukan doa yang ia kenal dari masjid atau ceramah-ceramah motivasi spiritual. Ini adalah mantra kuno, mantra terlarang, mantra yang keluar dari rongga dada, yang bukan lagi milik manusia seutuhnya. Lalu Ningrum muncul, tidak dari tanah, tidak dari langit. Ia datang dari arah matahari terbenam, berjalan pelan dengan kaki tak menyentuh tanah, seolah-olah udara menjadi jalan baginya. Rambutnya panjang dan basah, meneteskan air seperti baru keluar dari rahim sungai, keramat. Tubuhnya setengah telanjang, dan yang tertutup pun hanya dibalut selendang kabut tipis yang tak menutupi apa-apa, kecuali menyulut hasrat yang tidak wajar. Dadanya naik turun pelan. Matanya memerah seperti api yang lama dipendam dalam kuali kutukan. Damar menunduk, tapi Ningrum mencengkeram dagunya dan memaksanya menatap mata yang tak lagi menyimpan kemanusiaan. Aku sudah mengambil sebagian darimu. Kali ini kau akan memberiku seluruhnya, bisik Ningrum, dan suaranya bagai daun kering yang disobek pelan-pelan dalam gua yang sunyi. Tanpa banyak kata, Ningrum menarik Damar ke tengah altar batu hitam itu, sebuah batu tua, licin oleh darah, dan berukir mantra yang tak bisa diterjemahkan. Batu itu katanya bukan berasal dari bumi, melainkan dari langit, ketika sebuah bintang jatuh ribuan tahun lalu, menghantam tubuh seorang perawan yang ditumbalkan oleh leluhur desa untuk menghentikan banjir darah. Mereka bercinta di atas batu itu. Tapi, itu bukan cinta. Itu penyatuan roh. Itu perjanjian. Itu kontrak yang tidak perlu dibubuhi tanda tangan, karena darah yang mengalir dari tubuh Damar sudah cukup menjadi materai gaib. Saat Ningrum menggerakkan pinggulnya dengan ritme yang lambat, tapi dalam, Damar merasakan tubuhnya meresap ke batu. Bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Setiap gerakan seperti menarik satu persatu ingatan masa kecil, harapan masa depan, bahkan kenangan wajah istrinya yang perlahan mulai mengabur. Sampai klimaks tiba. Bukan klimaks biasa, tapi ledakan energi yang membuat telinganya mendesis, seperti air mendidih dituangkan ke saluran telinga. Darah keluar dari telinganya, pekat, hangat. Ia berteriak, tapi suaranya hanya gema di kepala sendiri. Dunia luar sunyi, terlalu sunyi, lalu ia pingsan. Dalam gelap, ia bermimpi. Tapi bukan mimpi yang tenang. Ini semacam lorong antara kesadaran dan kematian. Ia berdiri di sebuah pemakaman. Tanahnya basah. Udara terasa berat seperti ada ratusan roh menggantung di antara pepohonan. Di sana, tubuh-tubuh menari. Telanjang. Matanya kosong. Mereka menangis, tapi juga tertawa. Tangis mereka serak, seperti tercekik kenangan buruk yang tak pernah selesai. Tawa mereka seperti kanak-kanak yang tersesat di tempat pembantaian. Tubuh-tubuh itu semuanya lelaki. Jari-jarinya hilang. Beberapa tidak memiliki mata, beberapa tak memiliki lidah. Tapi semuanya menari dengan penuh hasrat di hadapan Ningrum yang duduk di atas tumpukan batu nisan, mengenakan mahkota dari tali pusat bayi dan darah menstruasi perempuan. Ini kerajaan baru kita, Damar, kata Ningrum dari singgasananya. Mereka semua adalah cinta-cintaku yang telah memberikan apa yang mereka punya. Sekarang, giliranmu mengabdi. Ia tertawa. Damar menjerit. Tapi suaranya justru membuat para tubuh menari lebih kencang, lebih liar. Tawa dan tangis bersatu menjadi paduan suara dari dunia yang tak punya nama. Damar terbangun dengan keringat dingin. Napasnya tercekat. Matanya langsung menatap tangannya. Jari kelingkingnya hilang. Bukan hanya dalam mimpi, tapi nyata. Darah sudah mengering di ujung luka. Seperti sudah lama diiris. Tapi ia tidak merasa apa-apa, kecuali kekosongan. Ia tertawa. Seketika ia menjerit. Tangisnya pecah. Tapi di tengah tangis itu, ponselnya berbunyi. Notifikasi bank. Transfer masuk 500.000 dari PT Langit Merah Investama. Ia tak tahu dari mana,
Tapi uang itu nyata, sangat nyata. Ia mengecek rekening, dan uang itu sudah di sana. Tanpa penundaan, tanpa jeda, tangisnya berubah menjadi tawa, tapi tawanya aneh, terpatah-patah seperti napas terakhir sebelum kematian. Ia tertawa dalam tangis. Ia menangis dalam tawa. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Tapi tubuhnya terasa bukan lagi miliknya. Istrinya menatap dari balik pintu kamar dengan wajah pucat. Ia baru saja menyelesaikan puasa Senin Kamis dan membaca surat Yasin. Tapi ia tidak pernah menyangka akan melihat suaminya memeluk tubuhnya sendiri seperti anak kecil yang ketakutan dalam rumah yang terang benderang, tapi terasa seperti kuburan. "Mas, kamu kenapa?" tanya istrinya pelan. Damar menoleh, tapi wajahnya setengah wajah perempuan tua. Matanya sipit, rahangnya miring, bibirnya penuh air liur yang menetes. "Mas," ulang istrinya. Damar hanya menatapnya dengan pandangan kosong, lalu tertawa kecil. "Tahu nggak, nikmat ya, kehilangan jari. Kalau diganti 500 miliar, ucapnya sambil menunjukkan tangannya yang sudah tak utuh. Istrinya mundur pelan-pelan. Ia melihat ada bekas darah kering di kuping dan spray yang masih basah, dengan cairan tubuh yang tak dikenalnya. Di dinding, cermin menunjukkan refleksi aneh. Di belakang Damar, bayangan Ningrum. Telanjang, penuh darah. Berdiri dengan satu tangan, menggenggam jari kelingking yang ia jilat seperti permen. Malam itu Damar tak tidur. Ia menulis angka-angka di tembok dengan darah dari telinganya sendiri. Matanya tak berkedip. Ia menyanyikan lagu anak-anak dengan suara perempuan. Di luar rumah, suara-suara aneh terdengar. Suara ayam berkokok 3 kali, suara ringkik kuda, dan suara desah nafas yang tidak berasal dari manusia. Ritual ketiga telah usai, tapi permainan baru saja dimulai. Ritual ketiga ini adalah titik balik Damar sebagai manusia. Ia bukan lagi korban, tapi juga pelaku. Ia mulai menikmati kekuatan dan penderitaan secara bersamaan. Ritual ini bukan puncak, tapi gerbang menuju kebinasaan yang lebih dalam. Bab selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana Damar mulai mengundang korban baru untuk tumbal berikutnya. Mereka yang ia rayu dengan uang dan kata manis, tapi akhirnya ditelan Ningrum yang makin berkuasa. Pagi itu, angin tak berhembus seperti biasa. Hening yang ganjil menyelimuti rumah Damar. Daun-daun jambu yang biasanya berguguran pelan kini, seperti membeku di ranting. Istri Damar, Sari, berdiri di dapur, dengan panci air yang mendidih. Namun, pandangannya kosong. Ia memandangi lantai dapur yang bersih, tapi di benaknya kotoran lebih menjijikan telah menumpuk. Kebohongan, rahasia, dan bau kemenyan yang tertinggal di tubuh suaminya setiap malam pulang dari kerja lembur, Damar. Duduk di meja makan. Kemeja putihnya rapi, tapi ada noda samar di kerah, warna coklat kehijauan, seperti bekas darah kering yang dicampur tanah. Ia menyadari pandangan istrinya menusuk seperti belati yang dibakar kecurigaan. Tapi Damar tetap memaksakan senyum, pura-pura sibuk dengan ponsel yang baterainya sudah mati sejak semalam. "Aku cium sesuatu," kata Sari. "Datar." Damar menoleh. "Apa?" "Kemenyan. Dari bajumu, dari celanamu, dari lehermu." Damar tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, seakan pertanyaan itu tidak lebih dari angin lalu. Tapi Sari tahu, diam Damar bukan kebingungan, melainkan kesadaran bahwa ia telah tertangkap. Sore harinya, kejadian aneh mulai merayap di rumah mereka. Putra semata wayang mereka, Rafa, yang baru berusia 5 tahun, mulai menunjukkan gelagat tak biasa. Ia tertidur siang di lantai ruang tamu, dengan tubuh membentuk posisi seperti janin. Tapi, lidahnya tak berhenti bergerak, bergetar, menjulur, dan menggumam sesuatu yang tak mereka mengerti. Damar yang tengah menonton televisi mendadak menoleh. "Apa itu?" bisik Sari. Rafa membuka matanya. Matanya putih semua, bola hitamnya tenggelam entah kemana. Dan dari bibir mungilnya, keluar gumaman, tajam, ad sacrum ad mortem ad pactum. Sari memekik pelan. Ia peluk Rafa, tubuhnya gemetar.
Anak kecil itu pun langsung pingsan seketika, seolah ada yang memutus arus listrik di tubuhnya. Nafasnya normal, wajahnya tenang, tapi tubuhnya dingin seperti baru keluar dari kamar mayat. Damar pura-pura panik. Ia gendong Rafa, seolah belum pernah mendengar bahasa itu sebelumnya. Padahal 3 malam sebelumnya, ia menyebut mantra yang sama saat tubuhnya menyatu dengan Ningrum di atas batu yang basah oleh embun dan darah. Malamnya, Sari terbangun karena mendengar suara gesekan dari dinding kamar. Suara itu seperti kuku yang menulis paksa pada tembok. Ia nyalakan lampu tidur dan mendapati Rafa duduk membelakangi tempat tidur, tangannya bergerak liar di dinding putih. Darah mengalir dari hidungnya, dan ia menggunakan darah itu untuk menulis satu nama yang membuat seluruh sendi Sari gemetar. Ningrum. Tulisan itu bukan seperti tulisan anak 5 tahun. Itu adalah tulisan halus, melengkung, dengan gaya huruf kaligrafi kuno seperti huruf-huruf dalam manuskrip Latin. Sari meraba dinding dengan gemetar. Ia tak tahu bagaimana Rafa tahu nama itu. Ia bahkan tak pernah mendengarnya, tapi ia tahu, ini bukan tentang perselingkuhan lagi. Ini soal nyawa. Ia membangunkan Damar dengan air mata yang meledak dari matanya. "Kau bawa apa ke rumah ini, Mar? Kau bawa apa?" Damar hanya bisa terpaku menatap nama di dinding itu. Ia ingin marah, ingin membantah, tapi kata-katanya terjebak di kerongkongan. Ia tahu, Ningrum tak sekadar selingkuhan. Ia adalah jalan tol ke dunia, yang bahkan Tuhan sendiri enggan singgah. Keesokan harinya, suasana rumah sudah seperti rumah sakit jiwa. Rafa tak mau bicara, hanya duduk menghadap cermin dengan mata kosong. Kadang tertawa kecil seperti mendengar bisikan dari balik kaca. Sari memasang bunga melati di setiap pojok rumah, padahal ia alergi pada baunya. Ia menyalakan ayat suci dari pagi sampai malam, hingga tetangga mengira mereka sedang mengadakan tahlilan tanpa mayat. Dan Damar, ia mulai kehilangan jati dirinya. Ia bicara sendiri di kamar mandi. Ia terkekeh saat makan sambil menatap sendok yang bergetar di tangannya. Tapi anehnya, uang terus masuk ke rekening. Proyeknya lancar. Klien-klien besar yang dulu tak pernah meliriknya kini berebut ingin bekerja sama. Ia kaya, tapi rasanya seperti diberi emas di dalam peti mati. Malam itu, Damar terbangun. Terdengar suara gemerisik di loteng. Ia naik perlahan dengan senter di tangan. Di sana ia melihat Sari berdiri telanjang dada, membelakangi cahaya. Di hadapannya Rafa duduk bersila dengan mata terbuka, tapi pupilnya menghadap ke atas. Mereka berdua bergumam dalam bahasa Latin, ad sacrum, ad mortem. Damar nyaris menjatuhkan senter. "Esa, Sari..." Tapi istrinya tak bergeming, ia hanya menoleh perlahan. Di lehernya tergantung kalung yang bukan miliknya, melainkan milik Ningrum. Kalung perak berbentuk segitiga dengan simbol aneh di tengah, seperti mata terbuka dengan tetesan darah. Damar mundur perlahan. Ia tahu, ritual itu sudah meluber keluar dari tubuhnya. Ningrum, dia mulai menguasai rumah ini. Keesokan harinya, Damar mendatangi Mbah Raji, seorang spiritualis tua yang tinggal di pinggir kota, di tengah kebun bambu. Rumahnya dipenuhi tengkorak-tengkorak hewan, dupa menyala, dan aroma yang menusuk seperti mayat yang belum dimandikan. Ia duduk bersila, menatap Damar dengan mata yang buram tapi dalam. "Kau sudah buka gerbangnya, Le. Kau sendiri yang palu gendengnya," kata Mbah Raji lirih. "Apa maksud Mbah? Perempuan itu Ningrum. Dia bukan manusia." Damar menelan ludahnya. "Dia pengantin dari perjanjian yang dulu tak pernah diselesaikan. Dulu, ada anak muda seperti kamu, terlena, bercinta di atas batu keramat di hutan sebelah. Batu itu adalah tempat ikrar para dukun untuk menikah dengan lelembut. Siapapun yang memuncak di atas batu itu akan diberi kemuliaan, tapi anak keturunannya jadi jalan masuk makhluk lain." Damar menutup wajahnya. Ia terisak, ia tak kuat lagi. Tubuhnya mulai lelah menanggung kebahagiaan yang dilumuri darah. Jiwanya koyak. "Lalu anak saya, Rafa, bagaimana?" "Dia bukan lagi milikmu sepenuhnya."
Dia sedang dipertimbangkan. Dipertimbangkan? Oleh siapa? Mbah Raji memejamkan mata. Ucapannya melambat, seperti berbicara dari mulut orang mati. Oleh Ningrum. Dia sedang mencari tubuh baru. Dan Rafa cocok. Malam itu, Damar tak pulang. Ia tidur di mushola kecil di pasar, berharap bau ikan dan sayuran bisa menghapus aroma Ningrum dari tubuhnya. Tapi saat ia tidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya ia kembali ke pemakaman, namun kini bukan tubuh-tubuh yang menari, melainkan anaknya sendiri Rafa, berdiri telanjang, tubuhnya penuh tulisan Latin, dan di belakangnya berdiri Ningrum, dengan gaun merah menyala, tubuhnya melayang 1 jengkal dari tanah. Kau bisa pilih Damar, bisik Ningrum, tetap kaya atau tetap punya anak. Damar ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa menangis. Tapi di mimpi itu, air matanya berubah jadi koin emas, mengalir deras, membanjiri tanah pemakaman. Ia bangun dengan tangan, menggenggam sesuatu. Ketika dibuka, itu adalah koin emas kuno dengan wajah seorang wanita di satu sisi dan lambang tengkorak di sisi lainnya. Dan saat ia membuka ponsel, sebuah notifikasi bank masuk. Saldo bertambah, 1.000, 1.000, tapi ia tahu itu bukan hadiah. Itu adalah ujian. Dan malam ini, ia harus memilih. Ritual keempat menunggu. Dan kali ini, tumbalnya. Bukan lagi jari, tapi darah dari rahim keturunan. Malam itu, udara seperti disayat pisau tipis yang berlapis racun. Udara dingin menembus kulit Damar, bahkan sebelum ia menginjakkan kaki ke bangunan tua tempat Ningrum menunggunya. Bangunan itu semakin hari kian lapuk, seperti tubuhnya yang tersedot oleh keinginan dunia yang tak kasat mata. Di langit, bulan separuh digelayuti awan, seolah enggan menyaksikan ritual kegelapan yang akan segera berlangsung. Damar datang bukan sebagai manusia biasa malam itu. Ia datang dengan nafsu yang tak bisa dijelaskan oleh akal waras, bukan sekadar karena Ningrum yang selalu menggoda dengan bisikan erotis dari dunia yang entah. Tapi karena janji yang sudah terpatri, darah untuk kekayaan, tubuh untuk kekuasaan, jiwa untuk kelangsungan warung baksonya. Ia membuka pintu bangunan reot itu. Deritnya menggema seperti jeritan. Di dalam, Ningrum berdiri membelakanginya. Rambutnya lebih panjang dari biasanya, menjuntai hingga ke lutut. Gaun putihnya kini seperti jaring laba-laba yang basah dan menggumpal, menempel pada tubuh kurusnya yang berubah, seperti arang dibakar, hitam dan mengilap, tapi mengundang. Ningrum. Damar bersuara pelan, seolah takut ia tak lagi manusia. Wanita itu menoleh perlahan. Matanya putih semua. Tak ada bola mata. Hanya putih susu, tapi menangis. Air mata sebening kristal menetes, lalu pecah di lantai, seperti tetes merkuri. Aku sudah berubah, Mas. Suaranya tetap serak dan menggoda. Kau masih mau? Damar menelan ludah. Ia tahu ini bukan lagi wanita. Ini jelmaan kesepakatan. Perjanjian. Tapi hasratnya malah makin tak terbendung. Ia tak tahu apa yang menuntunnya. Pesona mistis Ningrum, atau kekosongan dalam jiwanya yang tak lagi mengenal batas dosa. Ningrum membuka gaunnya perlahan. Tubuh hitamnya seolah membakar udara. Bukan hangat, tapi menusuk tulang. Pori-pori tubuhnya terbuka, mengeluarkan aroma kemenyan dan darah. Tapi, Damar tetap mendekat. Pelan. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan rindu pada rasa yang tak bisa didapat dari istri atau dunia nyata. Dan malam itu, mereka menyatu. Tapi bukan dalam cinta, melainkan dalam penderitaan yang dibungkus, gairah. Setiap gerak tubuh Ningrum membuat darah Damar seperti ditarik ke dimensi lain, seperti ditusuk, tapi nikmat. Seperti dibakar, tapi basah. Ia menangis dalam diam. Tubuhnya menggeliat seperti dipelintir dalam lautan racun dan madu. Di akhir ritual itu, Damar tak bisa bergerak. Seluruh ototnya seperti lumpuh. Ia hanya bisa terbaring dengan tubuh dingin, seperti mayat yang baru bangkit. Ningrum menatapnya. Kali ini bukan dengan gairah, tapi dengan tatapan iba. Ritual keempat, Mas. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang siap kehilangan.
Siap kehilangan apa? Damar terbata Ningrum tak menjawab. Ia hanya menunduk, dan tubuhnya perlahan menghilang menjadi asap hitam yang menyerap masuk ke dinding-dinding bangunan reyot itu. Aroma tubuhnya masih menempel di udara, tapi suara terakhirnya terngiang jelas. Yang kau cintai akan pergi, atau berubah menjadi yang tak kau kenali. Pukul 1.30 pagi, Damar pulang dengan tertatih. Ia hampir merangkak masuk ke dalam rumah, tubuhnya lemah. Tapi pikirannya penuh dengan kilatan-kilatan aneh. Suara bayi menangis, bisikan Latin, jeritan wanita, dan suara anaknya. Begitu masuk, rumah terasa berbeda. Lampu ruang tamu padam, udara pekat seperti lubang kubur. Tapi suara, langkah kecil terdengar dari arah kamar anaknya. Ad sacrum, ad pactum, ad mortem, itu suara Arfan, anak lelakinya yang baru berumur 5 tahun. Tapi ucapannya seperti suara dari kedalaman lorong tua yang tak pernah dijamah manusia. Dengan gemetar, Damar membuka pintu kamar Arfan, dan ia terdiam. Arfan berdiri di atas kasurnya, matanya terpejam, tapi tubuhnya tegak seperti patung. Dengan darah dari hidungnya, ia menulis nama Ningrum besar-besar di dinding. Tangannya bergetar saat menulis huruf terakhir, seolah ada kekuatan yang merasuki tulangnya. Di sudut ruangan, berdiri istrinya, dengan wajah pucat dan mata membelalak. Apa ini, Mas? Siapa Ningrum? Suaranya seperti setengah mati. Damar membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Istrinya menangis. Lututnya goyah. Ia menyadari, ini bukan tentang perselingkuhan. Ini tentang nyawa. Tentang sesuatu yang lebih gelap dari rahasia suami. Tiba-tiba, wajah Arfan berubah, secepat kedipan mata menjadi wajah lelaki tua. Wajah itu keriput, penuh luka bakar, dan senyum yang menampilkan gigi hitam bersusun tak beraturan. Istrinya menjerit dan pingsan seketika. Damar terduduk di lantai, tangannya gemetar. Ia mencoba menyentuh anaknya, tapi tubuh Arfan menjerit, lalu tersungkur dan tertidur kembali. Tak ada luka, tak ada darah. Hanya tulisan Ningrum besar di dinding, yang kini mengering seperti arang. Pagi harinya Damar terbangun di ruang tamu. Kepalanya sakit. Ia mencari istrinya. Tak ada. Di dapur kosong. Di kamar sunyi. Di kamar mandi hanya air yang menetes. Ia panik. Arfan masih tertidur pulas. Tapi istrinya hilang. Tak ada jejak. Tak ada bekas pijakan di lantai. Tak ada ponsel. Tak ada baju yang hilang. Hanya secarik kertas di atas meja makan, bertuliskan dengan tulisan tangan rapi. Aku pergi karena kau mencintai sesuatu yang lebih gelap dari setan. Aku mencium tubuh Ningrum di dalam dirimu, tapi aku tak mau melihat anakku tumbuh menjadi bayang-bayang ritual. Damar, aku pamit, jangan cari aku. Karena kalau kau temukan, mungkin yang kau lihat bukan aku lagi. Damar membaca surat itu berkali-kali, dan setiap kali ia membaca ulang, huruf-huruf di baris terakhir berubah pelan-pelan. Mungkin yang kau lihat bukan aku lagi. Mungkin yang kau lihat adalah bayangmu sendiri. Ad pactum, pactum, pactum. Kertas itu terbakar tiba-tiba, dari tengah, tanpa api, tanpa percikan. Hari-hari berikutnya, warung baksonya semakin ramai, tak pernah sepi. Orang-orang datang dari luar kota. Uang mengalir seperti air, tapi Damar tak lagi bisa merasakan apapun. Bahkan saat ia menyendok kuah bakso, aroma Ningrum muncul di uap yang mengepul. Malam-malamnya selalu bermimpi. Dalam mimpi itu, Ningrum menggenggam tangan Arfan, menari di tengah lingkaran api. Dan di belakang mereka, berdiri wanita berbaju putih dengan wajah yang bukan wajah istrinya. Ritual kelima menunggu, tapi Damar belum siap, karena kini bukan harta yang ia takutkan hilang, tapi anaknya dan dirinya sendiri.